Oh ya, kemarin terakhir ini ya, yaitu kaitan dengan wujub taswiyatus sufuf wasaddul khalal, yaitu wajibnya meluruskan shaf ya dan menutup celah-celah. Itu yang kita bahas terakhir kemarin, yang saya ingat, yang minggu pekan kemarin ya, yang pekan yang lalu maksudnya, setelah kita libur 1 pekan. Kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam hal ini adalah ya, ini kaitannya dengan sholatul munfarid khalfus suf ya, yaitu sholat orang yang sholat sendiri di belakang shaf ya. Sholat yang orang sholat apa? Sholatnya orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Ini juga sudah kemarin? Belum ya? Ya. Nah, kaitan dengan masalah ini, wafilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang sholat berjamaah ya, kemudian ketika shaf ini penuh ya, entah shaf 1, 2, 3, kemudian ada salah seorang di antara jamaah datang ya, dia tidak mendapati, dia tidak kebagian shaf ya, artinya dia sholat sendiri. Maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama tentang sholatnya orang yang sholat sendiri ini. Berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri di shaf-shafnya di belakang sendiri ya. Bukan sholat sendiri, maksudnya dia sholat ikut sholat berjamaah, tapi dia shafnya sendiri di belakang ya, tidak kebagian shaf ya. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan la tasihhu sholatuhu. Yang pertama mengatakan tidak sah sholat orang yang sholatnya seperti ini ya. Jadi ketika ada orang yang sholat berjamaah, kemudian umpama kita datang terlambat ya, tidak ada teman berdiri. Nah, kalau kita sholat itu di belakang shaf sendiri, maka tidak sah sholatnya menurut pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Imam huwa madhab Ahmad ya, madhab pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan diikuti oleh beberapa imam ya, seperti Ishaq, Al-Imam An-Nakhai, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Munzir ya. Dan mereka ini tidak hanya pendapat begitu saja, tapi ada dalilnya ya. Dalil yang pertama digunakan adalah hadis Ali bin Syaibani yang mengatakan ya, kharajna hatta qadamana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis disebutkan dari Ali bin Syaibani, dia mengatakan kami pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaya'nahu wa shallaina khalfuhu, maka kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kami berbaiat maka kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa shallaina wara'ahu sholatul ukhra. Kemudian kami sholat, setelah itu kami sholat lagi, faqadha sholatu ya. Kemudian setelah selesai sholat, fara'a rajulan fardan yusolli khalfus shaf. Nah, kemudian setelah selesai sholat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, kok ada orang yang sholat sendiri di belakang. Ya, dia sholat sendiri di belakang. Setelah selesai sholat ya Rasulullah bersama jamaah. Jadi dia ketika membalik badan, Nabi melihat ada orang yang sholat sendiri di shafnya di belakang. Kemudian setelah itu Nabi SAW melihat setelah mendekati orang ini selesai sholat, maka Nabi datang mendekat kepada orang yang sholat ini, ke sahabat yang sholat ini. Kemudian Nabi mengatakan, istiqbal sholatuka ya, ulangi sholatmu, kata Nabi. La sholata lilladzi khalfus shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Jadi tidak ada sholat ya bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Ini diantara dalil yang dipegang oleh mazhab Hambali yang mengatakan orang yang sholat sendirian di belakang shaf itu tidak sah sholatnya ya. Ini hadis yang pertama. Ada beberapa hadis ya. Kemudian hadis yang lain, hadis yang kedua, dan hadis ini juga jelas juga bunyinya ya. Yaitu hadis Wabisah
bin Ma'bad, ya, hadis Wabisah bin Ma'bad, ya, dia mengatakan anna rajulan shalla khalfus shaf, bahwasanya ada seorang laki-laki yang salat di belakang shaf wahdah sendirian. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'idas shalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki yang salat sendiri tadi untuk mengulang salatnya. Ini pendapat pertama, ya. Pendapat pertama mengatakan orang yang sholat di belakang shaf sendirian maka tidak sah sholatnya. Pendapatnya mazhab Hambali, ya, dan imam-imam yang lain, ya. Tapi dalam mazhab yang 4 ini dipegang oleh mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang kedua, ya fillah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua mengatakan sholatuhu sahihah wa yakrahu li ghairi udhrin. Pendapat yang kedua mengatakan sholatnya tetap sah, tapi makruh kalau dilakukan tanpa ada uzur. Ya, makruh kalau tanpa uzur. Ya, ini madhabnya Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya Abu Hanifah, wa Malik, dan juga pendapatnya Imam Malik, wa Syafi'i, dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi menurut pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Al-Auza'i mengatakan bahwasanya tetap sah sholatnya tapi makruh kalau tidak ada uzur. Ya, jadi tetap sah sholatnya tapi makruh, tidak disukai. Makruh di sini pahalanya berkurang. Jadi pahala keutamaan sholatnya itu berkurang, tidak mendapatkan keutamaan dia sholatnya. Ini berdasarkan hadis Abu Bakrah, ya, yang sering ana ceritakan, ya, Abu Bakrah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sholat masuk, Abu Bakrah masuk langsung takbiratul ihram di pintu masjid, kemudian beliau rukuk sambil berjalan, yaitu hadis Abu Bakrah. Nah, ini dalilnya, andai dalil pendapat yang kedua, ya. Kenapa demikian? Andai tidak sah, maka pasti Nabi menyuruh Abu Bakrah itu untuk sholat ulang. Tapi Nabi tidak perintah kepada Abu Bakrah untuk sholat ulang. Hanya saja Nabi mengatakan lain kali jangan lakukan, ya, lain kali jangan lakukan. Maksudnya tenang dulu, masuk dulu di shaf baru takbir, begitu maksudnya. Ya, tapi Nabi tidak mengatakan, memerintahkan Abu Bakrah untuk sholat ulang. Ini menunjukkan menurut pendapat yang kedua ini bahwasanya sholatnya orang yang sholat sendirian di belakang shaf, ya, tanpa udzur, makruh apabila dilakukan tanpa udzur. Ya, ini pendapat yang kedua. Ini pendapat bisa dibilang pendapat mayoritas ulama, ya. Karena tadi tiga madhab menyebutkan pendapat ini, ya. Madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, dan juga Imam Al-Auza'i mengatakan pendapat yang kedua ini. Dan pendapat yang kedua ini menjawab tentang, ya, dan pendapat yang kedua ini menjawab tentang pendapat Imam Ahmad yang mengatakan tidak sah. Kalaupun benar sahih hadisnya tadi, ya, sholatu la tasihu sholatu, Nabi melarang, mengatakan menyuruh ulang dan seterusnya, itu tidak sah dan seterusnya, itu maksudnya bukan tidak sah secara pelaksanaannya, tapi yang dimaksud adalah tidak sempurna pahalanya. Ini jadi dibawa makna itu dibawa kepada tidak sempurna pahala, bukan tidak sah oleh pendapat yang kedua ini. Dan pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, ya, tentang perkara ini, ya, ini pendapat yang at-tafsil, ada rinciannya. Rinciannya apa rinciannya? Fa in farada li udrin sihhatu sholatuhu wa illa batalat. Ini pendapat yang ketiga ini merinci daripada semua pendapat, mengatakan bahwasanya apabila dia sholat sendiri karena uzur, maka sah sholatnya, tapi kalau tidak karena uzur maka batal, ya, maka batal. Ini pendapatnya Hasan Al-Basri dan pendapat yang lain mazhab Abu Hanifah, ya, pengikut Imam Abu Hanifah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maksud pendapat yang ketiga ini adalah ketika seseorang itu
Ya, jadi hadis-hadis yang mengatakan tidak sah tadi ya dimaknakan bahwasanya orang yang sholat itu memang sengaja sholat sendiri dan jauh dari makmum ini, ya. Dan saya pernah ketemu sekali kasus yang seperti ini ya di masjid di Santi itu, di pinggir jalan sebelah jalan. Ya, dulu sudah lama sekali. Saya pernah sholat di situ, aneh. Ada sholat, ya saya masuk di shaf, ya. Kebetulan jarak antara shaf kita berdiri itu, ya, dengan kipas angin itu agak jauh. Lo kipasnya. Di kipasnya agak sebelah ke sana kan pintu kan Medan Maya, Sigi Santi yang. Nah, di situ kita di depan ini shaf 2. Nah, memang tidak ada kipas di situ. Datang satu orang dia sholat di bawah kipas. Ya, lo diedani maksudnya karena di samping dan dia tidak menyambung. Ya. Yang seperti ini yang maksud ini. Sudah masih ada renggang, kemudian dia sengaja untuk mencari tempat nyamannya sendiri. Ya, tempat dia nyaman sendiri. Ya. Nah, ini yang dimaksud pendapat yang ketiga ini. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan lafaz tidak sah tadi kata Nabi itu adalah mereka yang memang sengaja sholat di belakang sendiri jauh dari tanpa ada uzur yang dibenarkan ya, padahal masih ada celah dan seterusnya. Ini pendapat yang ketiga ya, pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan man jaa wa qad iktamalatis sufuf madza yasna. Kalau kita datang qadarullah seperti kasus tadi ya, bune gender kan main dai salat kemudian sudah seluruh shaf sudah terisi penuh. Ya, sudah terisi penuh wara-wara Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, tapi intinya 3 tadi ya, kita kembali dulu ya. 3 tadi ya. Di antara 3 pendapat tadi ya, yang paling pertengahan tadi pendapat kedua pendapat jumhur ulama ya, yaitu kalau sengaja tanpa uzur makruh. Tapi pendapat yang ketiga yang terakhir ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau sengaja tanpa uzur batal sholatnya. Tapi di sini kita tidak bicara sengaja ya, tidak mungkin dairah mana kita sudah ngaji. Ini kalau ada uzur, katakanlah kalau ada uzur kita berdiri di belakang, atau kita datang sudah soft sholat sudah penuh, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ya, fa in wajada furjah fi shaffil akhir waqafa fiha. Maka kalau ada, kita lihat dulu di shaf akhir ini ada nggak celahnya untuk masuk ya, karena luar beda ya tuku iwanan, atau mungkin di shaf warat hela-hela kiri itu yang ada juga orang-orang tua yang terlalu balalo kiri kainare. Nah, itu boleh dimasuk di situ, kita masuk di situ ya, dan kita di situ mendapat keutamaan pahala juga. Wara pahala rauna kita tutup shaf pahalanya besar ya, pahala besar karena anjuran untuk menutup shaf itu. Ini yang pertama. Jadi kalau kita penuh mendapati keadaan tadi, maka kita lihat dulu, kita cari celah dulu di shaf yang ada itu ya. Kemudian yang kedua, wa in wajada furjah fi shafil mutaqaddim falahu ayyahtariqus sufufi liyusalli ilaiha. Kalau di shaf yang paling belakang tidak ada celah, maka umpama ternyata celahnya ada di shaf yang depan, kedua atau ke satu gitu. Nah, maka dibolehkan bagi kita menyeka dulu diseka dulu, dicela dulu 2 orang yang belakang itu, kita masuk untuk memenuhi shaf yang di depan tadi. Ini boleh, tidak masalah. Bahkan sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, kalaupun tidak ada sama sekali, maka dia boleh berdiri dengan imam. Yang kita kemarin itu ya, kita sudah bahas kemarin. Nah, itu sampai boleh berdiri dengan imam.
Kemudian yang ketiga, fa illam yatayassara dzalika wa alima annahu sayati akhirus sufufi ma'ahu yusolli wahda. Yang ketiga adalah kalau dia ya tidak ada celah sama sekali, maka dia sholat sendiri, tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Maka dia sholat sendiri. Ya, dan bisa jadi mungkin nanti ada orang yang datang belakangan sebagai temannya. Ya. Adapun cara orang, sebagian orang nih ya, sebagian suruh dia karena dia tidak khawatir seperti tadi ya, berdiri sendiri itu adalah mungkin ya antara dua ya. Mungkin karena dia mengetahui keutamaan shaf yang sebelah kanan, atau mungkin karena dia mengetahui larangan sholat sendiri di belakang. Ya, sebagian orang juga nih kadang kesede kanare nakiri kompe tempo lo, rapulo tempo. Pernah yang ketemu yang begitu? Tidak pernah. Saya pernah. Saya masuk mau sholat ya. Jadi shaf yang ketiga saya ingat itu. Datang saya masuk shaf yang ketiga. Saya mau takbir. Orang tahu udah seperti itu. Sholat sendiri dia. Maksudnya berdiri sendiri tapi dekat tembok. Ya, berdiri sendiri tapi dekat tembok. Ya, ini salah yang seperti ini. Harusnya tetap dia kalau datang berdiri di tengah, ya. Datang berdiri di tengah, jangan kira pulau tembok. Nah, kemudian yang keempat, adapun tentang keyakinan, pendapat yang keempat adalah sebagian pendapat mengatakan bahwasanya untuk menghindari tadi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat sendiri, sebagian ulama mengatakan tarik orang yang ada di saf yang ada di depan kita. Tarik orang yang ada di saf depan kita. Tapi ini juga masih selisih pendapat ulama. Jadi tidak semua sepakat kebolehannya ya. Di antara pendapat ulama kita sebutkan di sini adalah yang membolehkan adalah mazhab Hanafiyah dan juga mazhab Syafi'iyah ya. Dan sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah ya mengatakan ditarik orang yang ada di depan shaf. Tapi menurut Imam Malik ini makruh. Ya, menurut Imam Malik perbuatan seperti ini makruh. Ya. Kenapa makruh? Ya. Di antaranya disebabkan kata Imam Malik, dan ini pendapat yang pendapat yang mungkin yang paling baik dalam perkara ini ya. Pendapat Imam Malik ini yaitu tidak perlu kita menarik, cukup ndai sebagai keseta harimba seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ya, alasan Imam Malik yang pertama adalah at-taswisu ala ar-rajuli al-mazdub, yaitu akan mengganggu orang yang kita tarik. Ya, itu yang pertama. Mengganggu orang yang kita tarik dari depan ke belakang. Yang kedua, fihi jinayatu alal mazdub ya binaqlihi minal makanil fadil ilal mafdul. Yang kedua, ketika kita menarik orang itu sama dengan kita melakukan kejahatan kepada orang itu. Kejahatan dalam bentuk apa? Yaitu kita menarik dia dari shaf yang afdol ya ke yang kurang afdol. Kan shaf kan semakin di depan itu semakin afdol. Artinya shaf pertama lebih afdol dibanding shaf kedua. Shaf kedua lebih afdol dibanding shaf ketiga dan seterusnya begitu. Jadi ketika kita menarik orang yang ada shaf depan kita, nah sama dengan kita menurunkan keutamaan orang itu menurut Imam Malik seperti itu ya. Maka tidak perlu ditarik menurut Imam Malik. Kemudian alasan yang ketiga, alasan Imam Malik kenapa tidak perlu menarik, yaitu fathu farjah fi shaffi wa rubbama kana hadza min babil qat'i shaff wa qad taqaddamul wa'id fihi ya. Yang ketiga, kenapa tidak baik ya, kenapa tidak bagus perbuatan ini kata Imam Malik, karena akan justru membuka celah shaf ya kan. Kalau ndai warahanu karena warah celah shaf pere ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat, akan menyibukkan banyak orang kata Imam Malik ya, akan menyibukkan banyak orang. Beliau mengatakan fihi jinayah ala shaffi kulluhu, ada kejahatan ya.
dan di soft ya, semua soft itu akan akan kacau. Litahrikihim li ajli saddil faraja. Ya, karena mereka akan bergerak semuanya untuk menutupi celah itu. Ya. Coba nak pindai tawah ya, kita cari yang di tengah, ceret, sudah mundur yang di belakang, otomatis yang sebelah kanan tuh geser sudah. Nanti kayak rusak semua konsentrasinya orang yang sholat itu, gara-gara perbuatan kita yang menarik tadi. Nah, ini pendapat Imam Malik. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan boleh tadi ya. 3 mazhab ya, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tapi menurut Imam Malik ini makruh, tidak perlu dilakukan sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian sebagaimana juga yang pernah saya sebutkan yang lalu, kalau toh kita menarik seperti itu, ya ingin menarik, maka kita tidak boleh menarik kecuali kita sudah dalam keadaan masuk di dalam sholat. Ya, kita sudah sebutkan ini pendapatnya Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah ya. Ketika membahas ini, beliau mengatakan kalau kita ingin menarik, maka yang wajib adalah kita masuk ke dalam sholat dulu sebelum menarik. Artinya takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita tarik orang itu ke belakang. Nah, ini juga mungkin pembahasannya sama ini. Seperti ketika kita menarik, umpama ada 2 orang yang sholat antara imam dan makmum ya, maka sebelum kita memberi isyarat kepada orang yang sholat berdua tadi bersama imam dan makmum tadi, maka hendaknya kita takbir dulu, masuk dalam bersolat dulu, Allahu Akbar, baru kita isyarat agar yang tadi mundur. Jadi seperti ini ya pembahasannya. Ini diantara sambungan dari pembahasan kita yang telah lalu ya. Kemudian selanjutnya ikhwafillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaitan dengan pembahasan fikih salat berjamaah ini. Selanjutnya beliau menyebutkan di sini adalah masail tata'allaq bisifati salatil jamaah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tata cara atau sifat-sifat salat berjamaah. Yang pertama adalah sutratul imam, sutratun lil ma'mumin. Sutrah bagi imam itu adalah sutrah bagi makmum ya. Jadi kalau imam sudah menggunakan sutrah, maka sutrahnya imam itu adalah sutrahnya makmum. Dan ini sudah kita bahas, pernah kita bahas ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Abbas datang ingin mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi, sedangkan pada saat itu sholat sudah ditegakkan, sholat berjamaah sudah dilaksanakan. Ibnu Abbas datang dengan tunggangannya ya, lain nampak di ninte keledai. Ibnu Abbas datang dengan keledai, lewat di tengah shaf, langsung potong shaf. Ya, karena tidak ada tempat ikat keledainya, tidak ada di sana, tapi sebelah sana. Dia langsung lontong pola lontong sembiage. Tapi tidak di depan Nabi, di belakang shafnya. Pada saat itu tidak ada yang mengingkari, kata beliau. Bahkan Nabi pun tidak mengingkari, sahabat dan Nabi tidak mengingkari ya. Sebab kalau ada terjadi perkara-perkara yang dilarang ya, pasti Nabi tahu ya. Pasti Nabi tahu ya. Tapi ini tidak ditegur oleh Nabi, sahabat pun tidak ada yang menegur. Maka dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwasanya sutroh bagi imam adalah sutroh bagi makmum. Jadi tidak ada kewajiban sutroh lagi di belakang ini. Makanya kalau ada anak-anak kecil lari kiri kanan, tidak usah ditapakkan dari wali pun dari tarik, biar aja lewat. Ya kecuali dari tahan, kita pegang aja biar tidak lari, maksudnya itu tidak apa-apa. Tapi maksudnya kalau untuk kita lagi, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu karena sudah cukup sutroh itu adalah tanggungan imam, bukan makmumnya. Kalau dalam sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan masalah sholat berjamaah ini adalah hukmu jahrul imami bil basmalati fil jahriyah, yaitu hukum bacaan imam bismillah dalam sholat jahriyah. Ya, apakah imam ini membacanya dengan suara keras
Apakah imam ini membaca bismillah dengan suara keras atau tidak? Nah, ini ada pembahasan di sini. Di sini ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. Pendapat pertama mengatakan, ya, dan ini wajib juga kita tahu ini, ya, terutama kita yang sering-sering keluar umpamanya, sering berdakwah, para dai kita yang sering safar umpamanya, ya, mungkin karena kebiasaan kita di sini sholat, kalau sholat sholat jahriyah, ketika bacaan besar seperti maghrib, isya, dan subuh, kita kan membacanya tidak bismillah kan? Nah, bagaimana ini pendapat para ulama tentang perkara ini? Ini juga harus kita paham, harus kita ketahui, biar tidak memunculkan keributan nanti di tengah masyarakat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan yusannul israru biha, ya, yang pendapat yang pertama adalah mengatakan yang disunahkan adalah bismillahnya cukup dengan suara yang kecil saja. Jadi imam membaca itu cukup imam sendiri yang mendengar. Ya, ketika membaca Al-Fatihah tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak perlu seperti itu. Menurut pendapat pertama ini, yakni cukup langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bahkan dalam Imam Malik, menurut Imam Malik tidak perlu sama sekali bismillah ini, karena bismillah ini bukan bagian dari Al-Fatihah menurut beliau. Ya, tidak perlu sebetulnya. Ya, makanya kalau dalam sebagian tempat seperti Maroko atau madzhab Maliki itu bukan baca sir bismillahnya, tapi tidak baca sama sekali. Ya, tidak baca sama sekali. Sekalipun kalau kita kembali ke pendapat jumhur, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ya, yang disunahkan adalah menurut pendapat yang pertama adalah yang sunnah, yang benar adalah bismillahnya tidak perlu dibaca dengan suara keras. Ya. Ini madhabnya madhab Hanabilah, ya, madhab Hambali wa ashabuhu dan para pengikutnya, dan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Di sini berkata Imam At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan wa alaihi al-amalu inda aksari ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam At-Tirmidzi, ya, menurut beliau mengatakan bahwasanya bacaan bismillah dengan sir, tidak membaca dengan suara keras, bismillahnya adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi. Jadi sahabat senior itu, ya. Dan juga pendapat mayoritas tabi'in, ya, pendapat mayoritas tabi'in seperti Abu Bakar, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Kalau mereka sholat itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah dengan keras, ya, tanpa membaca bismillah dengan keras. Di sini disebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Munzir, dan juga pendapat ini diambil dari pendapatnya Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Zubair dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior yang lain, ya. Di antara dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Anas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar, dan juga Umar radhiyallahu taala anhu, kanu yaftatihuna as-salatu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, kalau mereka sholat, kata Anas bin Malik, mereka kalau sholat itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, memulai dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, ya, beliau mengatakan dari Anas bin Malik, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin, dan juga Abu Bakar,
wa Umar dan juga Umar, wa Utsman, begitu juga dengan Utsman, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah mendengar dari mereka sedikit pun membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya tidak pernah dari Anas bin Malik ya. Jadi sama ya, hadisnya tadi Anas bin Malik, yang hadis kedua juga ini dari Anas bin Malik. Tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalau yang sekarang ini riwayat Imam Muslim, bahwasanya beliau mengatakan saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Tidak pernah sedikit pun saya mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak pernah sedikit pun saya mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Begitu juga dalam riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salatu bit takbir, beliau memulai salat dengan takbir, wal qiraatu bilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan pendapat pertama ini adalah imam tidak perlu membaca bismillah dengan suara keras. Begitu juga tentang hadis ya, hadis qudsi. Hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Tirmidzi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku membagi salat itu antara aku dan hambaku. Ya, aku membagi salat itu antara untuk aku dan hambaku, kata Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ini apa maksudnya dari hadis ini? Maksudnya adalah andai bismillah ini dibaca keras, tentu Allah akan mengatakan ketika hamba membaca bismillah, maka Allah akan menjawab, tapi tidak. Allah langsung di sini mengatakan ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab, telah memujiku, hambaku telah memujiku. Ya, begitu juga dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Ini pendapat yang pertama ya, dan pendapat ini yang tentunya kita pegang ya. Pendapat yang kita pegang dan yang kita amalkan terutama di masjid kita ini adalah, yaitu dengan membaca bismillah itu cukup dengan suara sir saja, tidak dibaca jahar. Dan ini termasuk pendapat mayoritas para sahabat Rasulullah, sahabat senior. Kemudian pendapat yang kedua, ikhwafillah, ini pendapat yang mengatakan yusannul jahri biha, yaitu disunahkan untuk mengeraskan bacaan bismillah ketika sholat-sholat jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh, termasuk sholat Jumat. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i Jadi mazhab Syafi'i di mana-mana kita ketemu ya, termasuk di Siginaya, mazhab Syafi'i bacaannya keras bacaannya harus keras bismillahnya. Ini berdasarkan riwayat Nu'aim Al-Mujammir, dia mengatakan, sholaitu wara'a Abi Hurairah, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan alhamdulillah tadi yang tanpa membaca bismillah dengan suara jahar, itu adalah hadis Anas bin Malik yang langsung menisbatkan kepada Nabi. Hadis-hadis tadi langsung menisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau hadis ini yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah. Apa bunyi hadisnya? Yaitu ketika Nu'aim mengatakan, ketika aku sholat di belakang Abu Hurairah, ketika aku sholat di belakang Abu Hurairah,
Faqara'a, kemudian Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi umil Quran. Kemudian setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Jadi maknanya ketika Abu Hurairah jadi imam itu, ya, Abu Hurairah sebelum membaca Al-Fatihah, Abu Hurairah baca dulu Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini disaksikan oleh Nuaim ini, sahabat Nuaim. Jadi Nuaim yang meriwayatkan hadis ini yang bercerita tentang Abu Hurairah kalau jadi imam itu beliau membaca Bismillah dengan suara keras. Nah, setelah itu, ya, setelah kata beliau setelah selesai sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kemudian ruku sujud sampai salam, setelah selesai salat Abu Hurairah mengatakan kepada para jamaah, beginilah cara salatnya Nabi, kata Abu Hurairah. Maka menurut mazhab Syafi'i, ya, dari hadis ini jadi maksudnya Abu Hurairah sedang mempraktekkan cara salatnya Nabi. Nah, sedangkan tadi Abu Hurairah membaca bismillah dengan suara jahat, suara keras. Ya, suara yang jahat, suara yang keras. Ini maksudnya pengambilan dalil daripada mazhab Syafi'i tadi, membaca bismillah dengan suara yang jahat tadi. Begitu juga dalam hadis Qatadah, dia mengatakan su'ila, ya, ditanyakan kepada Anas. Ini Anas, hadis yang berbeda dari Anas bin Malik, ya. Tadi Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi kalau mulai sholat langsung alhamdulillah. Tapi untuk hadis yang kedua ini riwayat yang berbeda dari Anas bin Malik, bahwasanya, ya, ketika ditanya kepada Anas bagaimana bacaan Nabi, ya, bagaimana bacaan Nabi, ya, ketika membaca, maka Anas bin Malik mengatakan kalau Nabi membaca, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang keras. Tapi para ulama yang tadi menjawab tadi, karena ada kerancuan hadis Anas bin Malik, memahami hadis yang kedua dari Anas bin Malik ini maksudnya bukan membaca dalam sholat, tapi membaca Al-Quran di luar sholat, itu maksudnya. Ini pendapat yang kedua tadi. Ya, ini masih ada juga dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, ya. Yang intinya adalah di sini ada khilaf ulama, tapi kalau kita melihat dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, yang sahih adalah pendapat yang mengatakan bismillah itu tidak perlu dibaca dengan suara keras. Kalaupun ada yang mengamalkan bismillah, ya, jangan disalahkan juga, ya, karena ada dalilnya juga. Sekalipun kita pegang pendapat yang pertama, ya. Bahkan kalaupun keadaan mungkin kita sebagai seorang dai atau apa, ya, ketika kita keluar, ya, jangan paksakan untuk pendapat yang pertama ini yang kita, karena pendapat yang pertama ini jarang sekali dipegang, ya, jarang sekali dipegang, sekalipun memang pendapat yang sahih menurut kita, ya. Tapi kalau kita keluar lah SSAP lah atau kan bismillah, baca bismillah, ya, baca bismillah. Nanti sebagus apapun antum ceramah di atas mimbar itu, wih, roi itu digagah ceramah. Pasti London dais jadi imam mati baca bismillah langsung borak poinnya, bahkan mungkin diadili nanti, tidak diikuti nanti. Dan ini biasa karena istihati boleh kita baca bismillah. Bahkan sekali-sekali di masjid kita ini tidak masalah. Saya juga kadang sekali-sekali Jumat kata bismillah juga di sini, ya. Apalagi di luar sana, tidak masalah, tetap sah sholatnya. Demikian yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.